Jadi akan kita ambil dari mabadi asyroh itu ada ta'rif, satu ya, kedua maudhu, ketiga faedah, keempat fadlun, kelima nisbah, keenam wadi, ketujuh isem, kedelapan istimdad, kesembilan hukum, kesepuluh masail ya. Itu ada mabadi asyroh ulumul Quran. Inna mabadi kulli fanin asyarah al-haddu wal maudu'u thumma thamarah wal wa nisbatun wa fadluhu wal wadi ya. Walismul istimdadu hukm syari' ya. Wa masail ya, masailun wal ba'du bil ba'di iktafa gitu. Jadi mulai dari ta'rif udah kita ambil, maudhu itu dari Al-Qur'an. Faedahnya tadi ada 3 poin, pasti lebih tapi kita ambil 3 di sini khulasoh soalnya ya. Ada ilmu bitahil Quran, ma'rifatu raddi syubhat, terus yang ketiga fahmul Quran. Fadlnya di sini dari 3 aspek mencukupi Al-Quran itu, dari segi maudhu'nya, gorotnya, dan syidatul hajah nas ilaihi. Kemudian nisbahnya, ya nisbah itu kedudukannya ya. Kullu ilmin maudhu'ul Quran, fan nisbah baina hadal ilam wa bainal ulum al-ukhra hiya tanasub. Nah, jadi semua ilmu itu kan sumbernya dari Al-Quran. Nahwu pun kaidahnya itu diambil dari kalam yang paling fasih dan afsahul kalam itu Al-Quran. Nah, jadi semua ilmu tuh ujungnya sumbernya ke Al-Quran. Nah, maka Al-Quran itu, ulumul Quran nisbahnya dengan Al-Quran itu kaitannya erat. Nah, maka ilmu ulumul Quran sendiri, ya ulumul Quran ya, itu kaitannya dengan ilmu-ilmu lain, itu adalah tanasub. Ya. Sesuai. Karena al-ilmu yu'inu ba'dahu ba'dun. Ama nisbatu ilm laisa maudu'ihi al-Quran fahiya tabayun. Kalau misalkan ada ilmu-ilmu yang objeknya itu bukan Al-Quran ya. Misalkan ilmu akuntansi gitu misalkan. Itu kan objeknya nggak berkaitan dengan Al-Quran. Nah, maka dia nisbahnya itu tanasub. Tabayun. Tabayun itu adalah 2 hal yang berbeda. Kemudian fal alaqah baina ulumil Quran wa tafsir alaqatu syarat bil masyrut. Nah, jadi kalau misalkan kaitan antara ilmu Quran dengan tafsir itu adalah syarat. Syarat untuk masuk ke tafsir adalah ulumul Quran. Wa tafsir juz'un min ulumil Quran. Ya. Jadi di sini kita membandingkan nisbahnya ulumul Quran itu di 3 hal. Ke ilmu-ilmu lain yang objek objek pelajarannya itu ada Al-Qur'annya, sama ilmu yang enggak ada Al-Qur'annya, dan juga kaitan ulumul Quran dengan tafsir. Sekarang wadi, siapa sih yang menemukan atau ulama yang pertama kali mencetuskan ulumul Quran? Ya, ulumul Quran kanat maujudah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulumul Quran itu udah ada di zaman Nabi. Wa kanat ma'rufa inda sahabah radhiyallahu an. Lakin lam takun maktubah. Jadi ulumul Quran itu udah ada dari zaman Nabi, sahabat juga udah tahu banget, udah ada di kalangan mereka, udah lama. Nah, tapi belum ketulis. Jadi belum ada buku yang tertulis. Maka di sini kita kalau tahu wadinya ulumul Quran pasti kita nemu juga buku tertua. Nah, tapi sayangnya ulumul Quran itu udah ada dari zaman Nabi tapi nggak ada buku yang menuliskan tentang ulumul Quran. Wa inna makana ma'rufah syafahiyan. Tapi diketahui oleh para sahabat ketika itu syafahi, mulut ke mulut ya. Walam yudawinu ha li salah satu asbab. Dan para sahabat itu belum menulis ulumul Quran. Nggak ada buku tentang kaidah ulumul Quran yang kita lihat sekarang. Itu nggak ada zaman sahabat tuh karena 3 faktor ini. Yang pertama, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an kitabati syai' aghairul Quran ya. Karena laktat tubu anni gitu kan. Ada hadisnya ya. Rasul itu melarang para sahabat untuk menulis apapun dari Nabi kecuali Al-Quran. Jadi waktu itu hadis pun juga ya ta'akhir fi tadwin. Penulisannya tertinggal ya. Karena Nabi melarang ya. Ayak tubu as-sahabah ghairul Quran. Kemudian yang kedua, ulumul Quran di sini kanu ya'rifu naha bifitratihim wa salikatihim al-arabiyah. Ya, karena para sahabat itu memahami dan mengetahui Al-Quran itu dengan fitrah mereka. At-ta'athur bizamanihi fi adamil haja ilal kitabah. Karena emang ketika zaman itu nggak butuh nulis. Ya. Kemudian nama lain dari ulumul Quran. Inna hadal isam ulumul Quran. Huwaladzi istaqara alaihi istilah wa anna hadhihi tasmiyah hiya adab min ulumi tafsir. Nah, jadi lebih bagus, emang lebih pas, lebih cocok untuk disebut jadi ulumul Quran daripada ulumul tafsir.
ya. Wadzalika yakhruju min huma katsir minal mabahis al muta'alliqah bi ulumil Qur'an misla dhabtil kalimat ya. Wa dhabtin itu ya, dhabtul kalimat di sini ngasih harokat ya maksudnya. Wal ahruf as-sab'ah allati nazal al-Qur'an. Nah, nanti juga kita akan bahas tentang Al-Qur'an ala sab'ati ahruf ya di sini. Nuzulul Qur'an ala sab'ati ahruf. Wa samaina ulumul Qur'an bil jam'i la bil ifrad. Nah, kita di sini juga ngasih nama ilmu ini tuh bukan ilmul Qur'an tapi ulumul Qur'an dengan jamak bukan mufrad. Lianna kulla mabhas min mabahisi hadzal ilm yumkinu ayakuna ilman mustaqilan. Karena setiap mabahasnya itu ada ilmu mustakil. Kayak misalkan ilmu nasih mansuh, ilmu maki madani, ilmu asbab nuzul. Jadi kalau misalkan kalian ngambil ulumul Quran itu kan semua bab ada di buku itu. Tapi sebenarnya kalian kalau misalkan cuma nyari nasih mansuh itu ada bukunya sendiri. Asbab nuzul ada bukunya sendiri. Itu udah jadi ilmu mustakil di situ. Ilmu munasabat, tartib ayat suar gitu. Jadi kalau kalian ke maktabah, pasti karya-karya Manak Koton itu ada sendiri-sendiri judulnya. Nuzul Quran ala sabati ahruf, asbab nuzul, tertib ayat waswar gitu-gitu. Jadi ada ilmu-ilmu sendiri dikumpul jadikan satu jadinya ulum, jamak, ulumul Quran. Misalnya syubhatahul Quran asbab nuzul gitu. Istimdad hadal ilm tuh sumbernya dari mana sih? Ya. Ulumul Quran mustamid min ilmil kalam wal lughah al arabiyah wal ulum asyariyah nakliyah wa akliyah. Ya. Sumbernya ulumul Quran itu dari Al-Quran sendiri, ya. Dari ilmu kalam, dari lughah arabiyah, dan dari ulum syariah nakliyah wa akliyah. Ilmu-ilmu syariat baik yang nakal dan akal. Ya. Lughah arabiyah juga termasuk sumber ya. Kayak misalkan kita lagi masuk ke ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu nanti juga kita harus mempelajari yang namanya lahjah. Lahjah itu termasuk ilmu lahajat, ilmu ma'ajim, ilmu aswat, ilmu dalalah itu ada di lughah arabiyah, di ulum lughah arabiyah di situ. Kemudian, apa sih hukumnya kita belajar ulumul Quran? Nah, hadal amr yahtaju ila amrayni. Al-amr al-awwal in kana syahs yuridu ayfasir Quran fata'allama ulumul Quran fi haqqihi fardu ain kasolah. Wal amr asani amma hukmu hadal ilm min haitsul jumlah fahuwa fardu kifayah. Nah, jadi untuk orang yang mau menafsirkan Al-Quran atau mau baca agama, ilmu agama, membaca hukum syariat dan lain sebagainya, itu dia harus fardu ain belajar ulumul Quran. Masail hadal ilm, apa aja sih bab-bab di ulumul Quran? Masail hadal ilm hiya al-qadaya an-nadariyah allati tahtaju ila nadar wal istidlal wa tanqasimu ila al-qadaya al-kulliyah wal qadaya al-juz'iyah. Jadi masalah-masalah dalam ulumul Quran ya itu adalah qadaya nadariyah. Ya, qadaya yang teori. Kalau teori itu dia bukan yang kayak kita tahu asama ufaukona, kita tahu langit di atas kita itu nggak butuh mikir. Kita udah tahu aja langsung bilhis gitu. Tapi kalau misalkan jadi ulumul Quran itu termasuk qadaya nadariyah yang harus bin nadar wal istidlal. Harus dipikir matang-matang, dibikin percobaan, maksudnya dipikir bikin penelitian, maksudnya bukan percobaan ya penelitian gitu. Wal istidlal harus nyari bukti di situ. Harus tolabud dalil di situ ya. Wa tanqasimu ilal qadai al-kulli wal qadai al-juz'i. Ada dalam qadai nadariyahnya itu ada yang kulli dan ada yang juz'i. Famin babil kulli itu adalah kulul Quran mutawatir, kullu suratin fil Quran mu'jizah. Kalau yang juz'i kayak ba'dul Quran muhkam, ba'duhu mutasyabih, ba'dul Quran mansuh, mansuhul hukam duna tilawah wa ba'dul Quran nazala jumlatan. Gitu misalkan. Jadi dalam qadai nadariyah kan kita bikin qadiyah-qadiyah tuh. Dalam qadiyahnya itu ada yang kuliah dan juz'i. Ya.